Hah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya anak-anakku yang cantik, yang ganteng, soleh dan soleha. Insya Allah semuanya kita diberikan kesehatan ya, sehingga kita masih bisa melanjutkan aktivitas kita. Mobil khusus kita ketemu untuk meneruskan pembelajaran kita ya. Semoga keluarga kalian, ayah, bunda, adik, kakak, dan semuanya ya masih tetap diberikan kesehatan oleh Allah ya, dan tetap dilindungi ya dari wabah penyakit ini yang masih terus ada ya. Jangan pernah bosan dan menyerah untuk berdoa kepada Allah agar pandemi ini cepat berlalu. Bagaimana ya? Yuk, sebelum kita mulai, kita buka kegiatan ini untuk memohon keberkahan dari Allah dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa memulai belajar dimulai. Selesai. Baik, ya, terakhir kita membahas tentang problem solving ya, tentang pemecahan masalah yang berkaitan dengan keliling lingkaran. Keliling pakai D, Pi kali D kalau mencari keliling. Kalau mencari D, keliling dibagi Pi. Nah, ingat ya. Cuma itu aja kok masalah keliling itu ya. Ingat, sekali dia berputar, ya, sekali dia berputar itu terdapat jarak. Ya, terdapat jarak. Jadi, jarak yang ditempuh roda dalam satu putaran itu keliling lingkaran. Ya, kalau 2 kali berputar ya 2 kali keliling. 100 kali berputar ya 100 kali keliling. Itu jarak yang ditempuh oleh sebuah roda yang berbentuk lingkaran. Oke, yuk kita mulai ya. Nomor 1. Dan ingat bahwa kuncinya adalah yang harus ada di soal ini adalah namanya juga mencari keliling ya. Pastikan ada kelilingnya. Kalau enggak ya kita cari, berarti ada D-nya gitu ya. Kalau enggak D ya keliling gitu ya. Baru soal yang lain dikembangkan. Oke, tapi pastikan itu dulu ada. Baik, nomor 1. Kemarin sudah kita contohkan ya, nomor 1 itu jari-jari sebuah pedati. Pedati tahu ya? Pedati itu delman gitu ya, kayak delman dipakai kuda ditariknya. R ya, jari-jari. R sama dengan 28 desimeter. Awas, satuannya desimeter di situ. Ya, nanti di soal ini banyak sekali bermain satuan ya, nilainya yang bisa berubah-berubah. Ya. Nilainya sama tapi angkanya beda-beda. Ya, karena satuannya beda-beda. Bisa kita rubah-rubah. Nanti kita perhatikan nomor-nomor berikutnya. Oke? Jadi sekali lagi R-nya 28. Terus jarak yang ditempuh kalau berputar 150 kali ya. Putarannya 150 kali. Katanya gitu ya. Baik. Ada nggak kelilingnya? Ya, 1 kali putaran kelilingnya ada nggak? Nggak ada. Itu yang kita cari dulu. Nah, itu yang saya bilang prioritas dari soal-soal pemecahan masalah keliling ya, cari dulu kelilingnya. Kalau ada kelilingnya ya D-nya gitu ya. Oke. Kalau R-nya 28 berarti D-nya 28 kali 2 berapa? 56 desimeter. Bukan senti ya, desimeter. Baik, pertanyaannya bentar. Berapa meter? Nah, tuh. Ya. Berapa meter? Jadi kita cari dulu deh kelilingnya ya. Keliling dulu deh. Boleh cari keliling dulu, boleh dirubah dulu, sama aja nanti hasilnya. Oke. Kelilingnya berarti 56 ini bisa dibagi 7 ya? Bisa. Berarti 2/7 dikali 56 gitu ya. 56 bagi 7 8. 8 kali 22 berapa? 176. Betul ya? 176 desimeter. Oke. Berarti jaraknya ini 1 kali berputar ya, roda pedati itu sekali berputar 1 keliling itu jaraknya 176. Kalau 150 kali ya tinggal dikaliin kan. Jadi 150 dikali 176. Sorry. Nggak apa-apa deh, gini deh ngitungnya ya, nggak apa-apa deh. 0 0 3. Ini 9. Selesai. Sekarang ini yang kedua. 7 kali 0, 0. 7 kali 5, 35. Sisa 3. 7 kali 1 tambah 3, 10. Selesai. Sekarang yang ketiga. Di sini ya, 0, 1 kali 5, 5.
Terus 1 kali 1, 1. Dijumlahkan 0. Iyalah, kayak 6. 0, 0, 14, 1. Betul ya? 6, 2. Gitu. Nah, titik. Jadi, jaraknya itu yang ditempuh oleh pedati 26.400 desimeter. Ini benar. Tapi lihat pertanyaannya, ya. Berapa meter jarak yang ditempuh? Dia maunya pakai meter, bukan pakai desimeter. Nah, jadi belum selesai sampai di sini belum. Ya, yang sudah jawab sampai sini benar, tapi belum selesai. Oke, ya. Nah, sekarang kita lihat nih yang kemarin. Ya, dari desimeter ke meter, naik atau turun? Naik. Naik berapa? Naik 1. Kalau naik dibagi kan? Ya, dibagi berarti jarak yang ditempuh adalah 26.400. Yang ini dibagi naik 1 dibagi 10 ya. Kalau dibagi kan tinggal coret nolnya 1, coret nolnya 1. Tuh. Ya kan? 2 jadi tinggal 2640 dibagi 1. Iya 2640 meter. Ini yang paling tepat jawabannya ya. Bukan yang ini ya. Lihat soal konteksnya. Jadi banyak yang keliru di situ. Bukan salah ya, Nak ya, tapi belum sempurna. Ya karena maunya soal meter bukan desimeter. Makanya saya bilang untuk geometri bidang datar atau bangun ruang atau yang ada satuannya, nih yang ada satuannya, jangan pernah dilepas, jangan pernah ditinggal. Ya jangan cuma nulis angkanya aja. Ya, belum tentu benar kalau begitu karena satuannya apa gitu. Kalau diameter berarti salah jawabannya. Kalau meter pakai yang ini. Kalau kilometer salah ya. Kalau kilometer berarti ini 26,4 desimeter ya, naik banyak. 1 2 3 4. 1 2 3 4 2,64 kilometer kalau gitu. Ya. Jadi untuk pindah berubah satuan ke satuan yang lain gunakan tangga. Ingat ya, gunakan tangga, kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Kamu cara menghafalnya kan macam-macam ya. Ada kucing hitam apa gitu ya depannya. Terserahlah. Pokoknya benar susunannya, jangan terbalik-balik. Kalau dia turun tangga dikali. Satu tangga kalau nggak ada pangkatnya, yang nggak ada persegi, nggak ada kubik, ini kan nggak ada. Gitu ya. Satu tangga 10. Dua tangga bukan angkanya yang naik, nolnya. Ya, ada yang jawab satu tangga 10, dua tangga 20, tiga tangga 30. Salah. Ya, bukan angka depannya, nolnya yang bertambah. 10, 100, 1000, 10.000 dan seterusnya. Nolnya yang bertambah. Ya, begitu juga kalau naik. Ya, nolnya yang berkurang atau dibagi. Oke? Paham ya? Itu nomor 1. Udah jelas? Oke, saya hapus ya. Ini saya nggak hapus soalnya banyak banget nanti yang berurusan dengan satuan. Perhatikan ya, itu jadi kalau ada satuan memang lebih detail kita, lebih teliti. Ya, karena bilangan itu bisa dihitung, bisa ditambah, bisa dikurang, bisa dikali atau dibagi ketika satuannya sama. Ya, ketika satuannya sama. Kalau satuannya beda-beda, yang 1 cm, yang 1 meter, nggak bisa tuh dihitung. Nggak bisa dikali, dibagi, ditambah, dikurang, nggak bisa. Belum boleh. Ya, dia bisa kita hitung setelah satuannya sama. Coba nanti kita ketemu lagi di nomor berikutnya. Nomor 2. Apa sih yang diketahui? Sekarang nomor 2. Ibu Ratna membuat telur dadar dengan bentuk sempurna seperti lingkaran. Oke. Jika diameter 17,5 cm. Diameter, kita tulis dulu nih. Oke, sentimeter. Ingat ya, sesuai dengan soal yang ada di buku. Berapa keliling telur dadar tersebut? Cuma nyari kelilingnya doang. Ya, kamu jangan berfokus, aduh telur, gimana ngitungnya ya telur? Ya, mau dia telur, mau dia roda, mau dia pizza, mau dia bumi, bulan, apapun yang berbentuk lingkaran, ya itu cerita. Oke, intinya lingkaran. Nah, itu kamu perlu ingat ya. Jadi cerita mah boleh apa aja yang berbentuk lingkaran gitu ya. Terserah ceritanya. Tapi yang ada di benak kita adalah bahwa ini lingkaran. Nah, ya. Paham ya? Jadi jangan bingung. Elah iseng banget sih suruh ngitung keliling telur lagi ya. Enak tinggal makan gitu kan. Bukan. Oke? Paham ya? Jadi diameternya udah dikasih tahu. Tinggal nyari keliling. Perlu dirubah nggak D-nya? Enggak, udah jadi kan. Nggak perlu cari R kan. Udah jadi gitu ya. Ya udah tinggal kali. Berarti pakai 3,14 gitu ya.
Saya langsung ya. 3,14 dikali 17,5 gitu ya, dikali. Oke, kita hitung. 0, 2, ini tambah 2, 7, habis 15. Oke, selesai. Ini 28, sisa 2. Ini 7 tambah 2, 9, habis 7 kali 3, 21. Nah, lihat susunan bilangannya. 1 kali 4, 4 ada di sini. Ini 1, ini 3. Oke, ditambahin 0, 15, 1. 6 tambah 9, 15 tambah 4, 19, 1. 1, 2, 3, 4. Ini 5. Oke, sekarang komanya ada berapa? Total semua bilangan ini. Komanya di belakang koma ada 3 bilangan. Ini 2, ini 1 jadi 3. 1, 2, 3, koma. Ini sentimeter, tetap sentimeter. Ya, jangan dirubah. Sekarang lihat pertanyaannya maunya apa? Berapa keliling? Ah, nggak disebutin. Meter, sentimeter, kilometer nggak disebutin. Ya udah apa adanya. Sampai sini baru benar. Karena soal tidak menyebutkan minta kilometer kah, desimeter kah, meter kah, atau apa. Berarti sesuai dengan yang ada di soal awal. Oke? Udah selesai sampai di sini. 54,950 boleh, 54,955 boleh. Ya, nolnya boleh dibuang. Oke? Baik. Ya, jadi 54,95 cm keliling telur tersebut. Paham ya? Kita hapus. Nomor 1, nomor 2, insya Allah lancar ya. Coba kita lihat nomor 3. Diameter, sekarang dibalik nih ya. Diameter roda itu 38,5 cm. 38,5 cm, oke. Terus, jika sepeda motor tersebut menempuh jarak itu 121 meter. Nah, berapa kali roda itu berputar? Nah, kalau tadi putarannya ada, ditanya jarak. Kalau sekarang jaraknya ada, ditanya putaran. Dibalik kan? Kalau mencari jarak dikali. Kalau mencari putarannya ya dibagi. Gitu ya. Jarak dibagi keliling, bukan dibagi D. Tetap patokannya keliling. Ada nggak kelilingnya? Belum. Kita cari dulu kelilingnya. Oke? Baik. Kelilingnya berarti 38,5 bisa dibagi 7 nggak ya? 38 dibagi 7, 5, 35. Oh, bisa nih ya. 385,5 ya, dibagi 7, 5, 35. Oh, bisa. Oke. Jadi, boleh pakai 3,14 ya. Boleh pakai 22/7. Boleh, terserah yang mana aja boleh ya. Kalau saya lebih suka pakai 22/7. Kenapa? 38,5 itu bisa dibagi 7. Bisa. Ya, nih. 22/7 dikali 38,5. Gimana sih caranya? Ini dibagi ini. 38,5 dibagi 7. 38,5 dibagi 7. Pakai cara rumah ya. 38 dibagi 7 yang mendekati 5. 5 kali 7, 35. Betul kan? Ini sisanya 3. Kan gitu. Sekarang turunin 5-nya. Tapi kan ada koma. Nah, komanya taruh di atas. Tuh. 35 bagi 7, 5 pas. Jadi ini 5,5. Gitu ya. Nah, 5,5 dikali 22. 5,5 dikali 22. Wah, kecil banget. Kelihatan ya, Nek? Mudah-mudahan. 0, 1, 10, 11. Ini 0, 1, 10, 11. Selesai. 0, 1, 2, 1. Betul nggak? Betul ya? Komanya ada berapa? Ada 1. Jadi 121 cm. Nah, ini urutannya saya hapus dulu ya. Saya hapus dulu nih. Baik. Nah, kan? Enak banget nih. Ya nggak? Kelilingnya 121 cm. Ada yang beda ya. Kalau pakai 3,14 ada komanya. Nggak apa-apa, bukannya salah. Boleh. Ya. Tapi menghitung ini lebih mudah kalau pakai 22/7 ya. Pas hasilnya. Kalau pakai 3,14 ada koma-komanya kan? Nggak apa-apa. Ya, betul. Baik. Nah, sekarang kalau gitu, berapa putaran P? Ya, kalau mencari jarak dikali. Tapi kalau mencari putaran justru dibagi.
dibagi berapa? Jarak dibagi keliling. Nah, itu yang tadi saya bilang di awal. Jarak 121 meter. Keliling 121 cm. Nggak boleh. Nggak bisa dibagi, nggak bisa dikali, nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurang. Nggak bisa. Kenapa? Satuannya beda. Gitu ya. Berbeda ya, nggak boleh, nggak mahrom. Ya, bagaimana caranya? Kita rubah dulu ya. Ini sentimeter, ini kita rubah dulu ke sentimeter juga, gitu ya. 121 meter berapa senti? Dari meter ke sentimeter. Lihat, 1, 2. Turun kan? Turun berapa? Turun 2. 2 tangga tuh. Ya, dari meter ke sentimeter. 1, 2. Nih, 1, 2. Nah, 2 turun berarti tambah 0,2 kan? Berarti ini 121 tambah 0,2 cm titik. Nah, 12.100. Ya, 121 meter sama dengan 12.100 cm. Ini sama. Cuman ini meter, ini sentimeter gitu. Dari mana? Tangga. Ya. Pokoknya mau mencari, mau merubah satuan ke satuan lain pakai tangga. Ya. Hafal ya. Ini kalau perlu kamu catat dulu ya. Kamu catat kilo, hekto, deka, meter, desi, senti, mili. Depannya sama semua satuan, yang beda belakang. Kalau jarak meter, kalau berat gram, ya. Kalau luas are misalnya, macam-macam. Nanti kita ketemu. Ya, sekarang ini dulu. Gitu ya. Jadi beda satuan, beda lagi bentuk belakangnya, tapi depannya semua sama. Ya. Cara kerjanya sama, turun dikali, naik dibagi. Gitu ya. Oke. Nah, baru kita cari putarannya. Jangan yang ini lagi, kita pakai yang senti sama senti, sama-sama senti, baru bisa diolah, bisa dihitung. Kalau beda, sekali lagi, kalau beda satuan nggak bisa dihitung, ya. Oke, berarti 12.100 dibagi 121, gitu kan. Coba 121 dibagi 121, 1, nolnya 2, jadi 100 putaran, 100 kali. Ya. Jadi 100 kali berputar roda itu, ya. Jadi begitu ya. Kalau mencari jarak dikali putaran dikali keliling. Nih, misalnya 100. 100 dikali 121, ya 12.100. Tuh, dapatlah jarak. Tapi kalau jarak yang diketahui mencari putaran, ya tinggal dibagi, dibalik aja. Ini dibagi ini, dapatlah ini. Ini dikali ini, dapatlah ini. Ini dibagi ini, dapatlah ini. Oh, cuma dibolak-balik aja. Ya, mencari jarak dikali, mencari putaran dibagi. Ya, mencari keliling pi kali D. Mencari D, keliling dibagi pi. Nah, gitu dibolak-balik aja. Oke? Paham ya? Jadi seperti ini. Oke? Oke, saya hapus. Udah ya, saya hapus ya. Nanti kamu liatin lagi. Dapatnya dari mana sih? Segala macam ya. Kok bisa begini, bisa begini? Tangga. Ingat tangga ya. Ini jelas ya tulisannya ya. Kilo, hekto, deka, meter, desi, senti, milimeter. Ya, paham ya? Boleh dicatat dulu, nanti ketemu-ketemu lagi soalnya. Ini saya hapus ya. Aduh. Saya hapus. Sudah selesai yang ini, nanti diulang-ulang lagi aja kalau belum paham. Jadi nggak jauh, ada keliling, ada diameter. Ada keliling, ada diameter, baru soal-soal yang lainnya. Tapi nggak pernah lepas dari dua ini. Ya, karena kita sedang belajar keliling lingkaran. Jadi bentuknya lingkaran, ya kalau nggak keliling luas, D atau R gitu aja. Ya. Nomor 4, sebuah mobil menempuh jarak. Oke, jarak sekarang. Ada jaraknya. 13,2 kilometer. Kilometer ya, lengkap penulisnya. Setelah rodanya berputar sebanyak putaran 15.000 kali, ditanya berapa kelilingnya. Sekarang terbalik. Tadi nanya putaran, sebelumnya nanya jarak, sekarang nanya keliling. Ya kan? Kita lihat dulu. Nah, kalau mencari jarak tadi ya, putaran kali keliling. Mencari putaran ya, jarak dibagi keliling. Sekarang mencari keliling sama. Ya. Atau kalau ada segitiga ajaib seperti ini. Segitiga ajaib ya, saya gambarin. Ya. Ini per. Ini J, jarak, ini keliling, ini putaran. Nah, cara makainya bagaimana? Kalau ditanya jarak, tutup jarak. Berarti K titik P. Titik ini artinya kali.
Ya, per ini artinya bagi. Sekali lagi, tanda per strip ini artinya bagi, per. Kalau tanda titik itu artinya dikali. Kalau mencari jarak ditanya berapa jarak, tutup jarak. Berarti K kali P, keliling kali putaran. Gitu. Ya, K titik P, K kali P. Keliling dikali putaran. Kalau berapa putaran, tutup. Yang ditanya tutup. Berapa putaran, tutup P. Berarti J per K. Jarak dibagi keliling. Gitu ya, kita tutup tuh. Jadi jarak dibagi keliling. Begitu juga kalau ditanya keliling, tutup keliling. Berarti jarak dibagi putaran. J per P. Jarak dibagi putaran. Ya, J itu jarak, K ini keliling, P putaran. Paham ya? Yang ditanya kita tutup. Nah, ditanya J, tutup J. K kali P, keliling kali putaran. Ditanya P, tutup P. J per K. Jadi jarak dibagi keliling. Kalau ditanya keliling, tutup K. J per P, jarak dibagi putaran. Ya, boleh juga dicatat. Ya, tapi tahu J ini apa, K ini apa, P ini apa ya, disingkat ya, jarak keliling putaran. Ya, sekarang ditanya keliling, tutup keliling. Tuh, jarak dibagi putaran. Ya, jaraknya ada, putarannya ada, kelilingnya dicari. Gitu ya. Kita hitung. Berarti keliling J per P. Lihat J per P, J-nya masih bentuk kilometer. Oke? Coba kita rubah ke meter. Boleh nggak kita rubah ke meter? Boleh-boleh aja. Kilometer ke meter. 1, 2, 3. Dikali 1000. Ya. Dikali 10. Cara ngitungnya gini. 13,2 kali 1000. Kan saya udah ajarin kemarin kalau perkalian bilangan desimal dengan 1100 ya, 10.000 misalnya, itu cuman geser koma. Kalau dikali geser ke kanan, kalau dibagi geser ke kiri. Ya. Ini 13,2 dikali 1000, 1000 itu 0,3 kan? Berarti 3 langkah ke kanan. 1, ada 2, ya kan? 2, nggak ada bilangan, tambah 0. 3, nggak ada bilangan, tambah 0. Hilangin komanya. Jadi 13.200 sama dengan 13.200 meter. Gitu. Oke? Coba. Kalau J dibagi P, ini dibagi ini, masih lebih kecil. Ya, 13.000, ini 15.000, masih kecil. Rubah lagi ke senti atau ke desi. Pokoknya lebih agar supaya bilangan ini lebih besar daripada yang ini. Nggak apa-apa, bagi lagi. Kalau dari meter ke sentimeter, tadi udah ya. 1, 2, tambah 0, 2. Ya, ini nggak ada komanya. Kalau nggak ada komanya tinggal tambahin 0, 2. Jadi 132 00 tambah 02 12 cm. 123 titik, 123 titik. Nah, jadi 1.320.000 cm. Ya. Lihat. Angka boleh boleh beda. Ya. Tapi sama nggak ini? Sama, tandanya aja sama dengan. Berarti 13.200 sama dengan 1.320.000 sama dengan 13,2. Ya, sama. Tapi satuannya harus disebut, harus ditulis. Kalau nggak ditulis, ya apa maksudnya gitu? Nggak mungkin. Masa 13,2 sama dengan 13.200? Nggak mungkin kan? Lebih jelas lebih besar ini. Ini lebih besar juga dari ini. Kok sama? Karena satuannya beda-beda. Itulah, sekali lagi saya sampaikan, satuan itu harus ditulis jelas. Apa nih satuannya? Ya, jangan pernah ditinggal angkanya aja. Biasanya kebanyakan anak-anak begitu tuh. Ngitung-ngitung benar ya, tapi satuannya nggak ditulis loh. Maksudnya apa? Satuannya apa? Ya, karena kita bicara sedang membahas yang ada satuan-satuannya. Paham ya? Nah, sekarang kembali lagi ke sini. Kalau ini dibagi ini lebih kecil, ya mendingan yang ini. Ya, tapi satuannya senti. Ya, jadi 1.320.000 ya dibagi 15.000. Nah, kan gini enak tuh. Ya, kalau dibagi nolnya kan boleh dicoret, ya nggak? Coba kita sederhanakan. Ini punya 0,3, ini punya 0,3. Kalau dikali nolnya nambah, kalau dibagi ya dibuang. Sama-sama dicoret, gitu ya. Ingat ya, dari awal itu sudah ya dari bilangan bulat itu malah ya, bilangan cacah udah kita bahas. Sekarang tinggal 1.320 bagi 15. Kita hitung baru pakai cara rumah. Ya. 1.320 dibagi 15, gitu kan?
1/15 nggak bisa, pinjem 3. 13/15 masih lebih kecil, pinjem lagi terpaksa 2. 132/15, ya dicoba-coba. 15 kali 1, 15, masih jauh. Kali 2, 30, jauh. Ya kan? Kali 3, 45, jauh. Kali 4, 60, jauh. Kali 5, 75, masih jauh. Kali 6, 90, masih jauh. 7, 105, mulai mendekati, tapi masih kurang. Ya, 8, 120, masih kurang. 9, 135, lebih, nggak boleh. Berarti 8. 8 tadi berapa? 120. Berapa sisanya? 2, 1. Oke, turunin 0. Nah, 120/15 tadi pas 8. Nah, selesai. Jadi, ya, jawabannya kok kali, sorry. 88 cm. Kenapa cm? Kan kita pakai yang ini. Kalau kita pakai yang ini ya meter. Kalau kita pakai ini ya kilometer, gitu ya. Kita pakai yang ini, jadi ini juga ikut cm. Jadi jawabannya kelilingnya adalah 88 cm. Tuh ya. Perhatikan ya, Nak ya. Agak jelimetnya di satuan soalnya. Ya, agak jelimetnya satuan. Kalau kelilingnya kamu udah paham, ya, diameternya kamu udah paham. Ya, prosesnya kamu udah ngerti, cuma cara berhitungnya. Karena apa? Sekali lagi, yang ada satuan ini bisa dihitung, ditambah, dikurang, dikali, atau dibagi ketika satuannya sama. Ya, ketika beda, nggak bisa. Paham ya? Jadi begini cara merubah satuannya. Ini boleh dicatat, jangan lupa jarak, kecepatan, jarak, keliling, dan putaran. K-nya ini keliling ya, keliling lingkaran maksudnya. P ini putaran. Ya, yang ditanya ditutup. Tanda per artinya dibagi, tanda titik artinya dikali. Saya ulangi ya. Paham? Oke. Sudah paham? Ya, terakhir nomor 5. Ini saya hapus dulu ya. Makanya saya bagi 2 karena memang perlu penalaran dan kehati-hatian. Bukan sekedar menghitung kelilingnya ya. Tapi banyak satuan di sini yang harus kita perhatikan. Jadi kalian betul-betul perhatikan masalah satuannya. Nomor 5. Sebuah motor menempuh jarak 15,7 km. Oke? Jarak 15,7 km katanya. Oke. Setelah rodanya berputar sebanyak putaran 5.000 kali. Sami mawon ya. Ditanya apa? Berapa sentimeter diameter? Oh, ditanyanya diameternya. Kalau tadi cuma kelilingnya. Sama aja. Ya. Kita langsung cari diameter atau keliling? Nggak bisa langsung diameter. Keliling dulu. Ya. Jadi 2 kali kerja nih. Kayak tadi, keliling. Keliling itu adalah J dibagi P. Tadi ya pakai rumus yang segitiga ajaib ya. Oke. Sekarang, nah ini kita rubah dulu ke meter dulu. Coba, cukup nggak? Ya. Cukup nggak? Ke meter. Kalau ke meter tadi 3 ya, dikali 3 kan? Berarti dikali 1000. Ya, jadi 15.700 meter. Gitu kan? Betul nggak? Nah, udah bisa dibagi ya? Berarti pakai meter cukup. Ya kan? 15.000 lebih besar dari ini. Coba kita bagi. Jadi 15.700 dibagi 5.000. Gitu ya. Coret nolnya 2, coret nolnya 2. Jadi 157 dibagi 5. Kita cari pakai cara urut-urutan. 157 dibagi 50. Bukan bagi 5, bagi 50 ya. Ini nolnya masih ada 1. Kalau 4, 200 berarti 3. Nah, 3, 150. Sisanya 7. Tuh? 7. Nah, 7 dibagi 50 nggak bisa. Kasih koma, ini kasih 0. Ya kan? Ini boleh dicoret. Tuh. Ya, kan dibagi. Boleh dicoret sekarang. 7 bagi 5 yang mendekati 1, 5, ya kan? Sisanya 2. Betul? 2 bagi 5 nggak bisa, kasih 0 lagi pinjam. Pakai koma lagi nggak? Nggak, karena udah ada komanya cukup sekali aja. 20 bagi 5, 4. Jadi 3,14 meter. Ya. Gitu ya. Berarti diameter yang ditanya diameter ya? Iya, diameter. Oh, ke senti ya? Nggak apa-apa. Ini sama dengan 3,14 meter. Gitu kan? Jawabannya untuk keliling.
kelilingnya 3,14 meter. Tapi karena dia mintanya sentimeter, ya kita rubah dulu deh ke senti ya. Ya. Sentimeter, dari meter ke senti turun 2 kali 100. Pindahkan komanya 2 langkah, 100 nolnya 2 langkah. 1, 2, jadi 314 cm. Nah, ini sama, tapi satuannya beda. Oke. Nah, sekarang kalau gitu berarti diameternya ya 314 dibagi 3,14. Nah, ayo. Gitu kan? 314 dibagi 3,14 kan tadi udah. Berarti hasilnya 100 cm diameternya. Gampang ya? Iya. Kayak begitu. Ya, jadi 2 kali kerja. Pertama nyari kelilingnya dulu, udah dapat keliling, ditanyanya diameter. Ya kayak kemarin, ya. Diameter itu keliling dibagi pi. Pi-nya boleh 22/7, boleh 3,14, ya, boleh. Oke? Paham ya? Sampai di sini? Bisa? Insya Allah ya. Kalau gitu, selanjutnya kamu lanjutkan ya dari nomor 6 sampai nomor 10. Selanjutnya nomor 6 sampai dengan nomor 10. Kita habiskan dulu nih ya 2 pertemuan untuk keliling, pemecahan masalah keliling supaya benar-benar paham. Karena bukan cuma masa keliling aja yang kita pahami dari soal cerita ini, dari misteri-misteri soal ini ya. Tetapi dia ada satuan-satuan. Ya, lumayan lah, nyambi ya. Supaya kalian lebih jelas, lebih ngerti masalah satuan juga. Kepake nanti untuk yang lain-lainnya. Ya, sama. Paham ya? Ya, oke, jadi seperti ini. Sudah Pak Iqbal jelaskan ya nomor 1 sampai nomor 5. Ya, yang salah silakan diperbaiki, dilihat, lalu dipelajari lagi, nanti diterapkan lagi di nomor 6 sampai nomor 10. Oke? Ya, jadi ingat prinsipnya, ada keliling, ada diameter. Itu dulu ya. Soal yang manapun gitu, ketemuin dulu ada kelilingnya enggak. Kalau kelilingnya ada, diameter ada enggak? Pasti ditanya gitu, ya. Nah, salah satunya. Baru kembangan soalnya yang lain-lain. Oke? Baik. Ya, tidak banyak yang dibahas hari ini, hanya pembahasan soal kemarin dan silakan kamu lanjutkan untuk nomor 6 sampai nomor 10. Nanti kita bahas lagi pertemuan berikutnya. Oke, setelah kita bahas yang nomor 6 sampai 10 baru masuk ke luas lingkaran. Ya, jadi tolong pahami dulu masalah keliling biar nggak balik-balik ya dengan luas karena mirip-mirip banget. Oke? Oke, baik. Sampai di sini pertemuan kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kemudahan untuk memahaminya dan menerapkannya dalam pekerjaan kamu berikutnya. Oke? Siap? Nah, insya Allah ya. Yuk, kita tutup kegiatan ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.